Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fahadha mukhtasarun fil fiqhi ala madhhabil imam Syafi'i rahimahullah wa sammaituhu bi qurratil aini bi muhimmatid dini rajiyan minar rahmani ayyantafi'a bihil azkiya'u wa antaqarra bihi aini ghadan bin nadri ila wajhihil karimi bukaratan wa asyiyya. Kalau baca selain Quran nggak perlu pakai idhar-idhom. Yang penting huruf sama panjang pendek. Dibaca dipotong-potong, ditugel-tugel terserah. Bukan Quran. Fahada, maka ini maksudnya kitab ini. Mukhtasarun itu adalah ringkasan. Cuma segini berarti kan ringkasan. Fikih itu ilmu yang bertahun-tahun dipelajari nggak kelar-kelar. Makanya ini ringkasan. Fil fikhi dalam ilmu fikih. Fikih itu apa? Ada yang tahu artinya fikih itu? Google. Andalanya saya Google. Ya rapopo namanya usaha. Iya kan? Ya kan umpama ngaji apa ngaji fikih. Bila fikih itu makanan nopo. Iya fikih gitu. Ilmu yang mempelajari hukum Islam secara praktis. Lah kan Pak Google makanya biar dibenerin. Lah iya. Secara bahasa fikih itu artinya cerdas. Maka ada orang namanya faqih, berarti itu orang yang cerdas. Maka belajar fikih itu butuh kecerdasan. Nah itu secara bahasa. Secara syariah atau secara syar'an artinya adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syariat, hukum-hukum agama, bahwa ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunnah, ini hukumnya makruh, ini hukumnya haram, dengan berdasar dalil yang terperinci yang bersumber dari Quran, hadis, ijma, qiyas. Pertama yang dijadi landasan paling pokok Quran. Umpama ada yang bertanya, kok Islam mengharamkan daging babi, itu dasarnya apa? Quran. Bunyi ayatnya ya dalam ayat innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Lahmal khinzir itu artinya daging babi. Berarti Quran landasan pokoknya. Kalau ada yang bertanya lagi, sholat subuh 2 rakaat itu dalilnya apa? Di Quran nggak bakalan ketemu. Wong di Quran itu hanya ada perintah sholat, tapi nggak pernah dijelaskan subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, nggak ada. Adanya di hadis. Lah kalau ada yang bertanya apa itu minuman apa itu narkoba kok haram, itu apakah dari Quran? Apakah ada ayat yang membahas tentang narkoba? Nggak ada. Hadis nggak ada. Yang ada qiyas. Qiyas itu artinya menyamakan sesuatu benda, dicari persamaannya, yaitu persamaannya sama-sama memabukkan. Lah kalau dulu ya khamr itu arak, sama-sama memabukkan. Lah narkoba memabukkan, maka hukumnya sama walaupun bendanya berbeda, itu namanya qiyas. Ijma itu kesepakatan. Dalam hadis nggak ada, dalam Quran nggak ada. Kemudian para ulama berembuk bersepakat memutuskan satu hukum, itu namanya ijma. Lah sumber hukum dari fikih itu awalnya paling pokok tertinggi Quran.
kemudian hadis, kemudian ijma, kemudian qiyas. Nah, fikih itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum agama dengan dalil-dalil yang sudah jelas, yang bersumber dari Quran, hadis, ijma, qiyas. Nah, kitab ini adalah kitab ringkasan dalam ilmu fikih. Ala madhabil Imam Syafi'i, mengikuti madhab. Madhab itu artinya metode, cara. Metode madhab itu cara. Jadi rukun wudhu ada berapa? Rukunnya wudhu itu? Rukunnya wudhu ada berapa ya? Fardunya wudhu sama aja rukun sama fardu. Ayo fardunya wudhu ada berapa? Sama keberapa ya? Wajib ada berapa wajib? Fardunya wudhu ada berapa? Fardunya aja yang wajibnya. Ada 4, muka, tangan, kepala. Coba tanya Mbak Google ya, cepat. Fardunya wudhu ada berapa? Yang saya tanya ada berapa? 5. Kalau dulu sih pasti 5. Coba tanya lagi, fardunya wudhu ada berapa? Niat membasuh muka. Nah, terus? Muka, kepala, tangan sampai siku. 5 ya? Coba tanya Mbak Google. Ayo beda lagi 6. Ayo, orang nawar orang belanjaan kayak orang lelang tadi 4 naik jadi 5. 6. Ayo bukaji ada berapa bukaji? 7. Terakhir tertib 6. Bener nih ada 6. Bener nih? Jadi galak. Baru sakit digalak. Enggak, yang tadi baru saya tanya jawabnya 4. Terus naik jadi 5. Sekarang 6. Enggak, khawatirnya saya tanya lagi berubah lagi. Bener 6. Apa aja? Niat, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, kaki, tertib. Ya, 6. Pinter. Itu doang. Ya, yang tanya Mbak Google. Enggak, ini yang nanya tuh. Iya, makanya kalau ngaji HP-nya dibawa di kuota, diisi kuota. Ada wifi, ada. Rukun wudhu kok bisa jadi 6? Wong Quran itu menyatakan rukun wudhu itu cuma 4. Yang dalam Quran itu kan idza kuntum ila sholati fausilu wujuhakum, wajah, wa aydiyakum, tangan, ilal marafiq, sampai siku. Wamsahu biruusikum, usap sebagian kepala. Kemudian wa arjulakum, kaki, ilal ka'bain, sampai mata kaki. Quran bilangnya 4, lah kok situ bilang 6. Nambahin 2 dari mana? Ya itu ada hadis Isma. Pinter. Quran bilangnya 4. Cuman kan semua ibadah butuh niat. Ada hadis innamal a'malu binniyat. Lah dari Quran yang 4 itu tadi, basuh wajah, tangan, kepala, kaki, kemudian dikiaskan itu kok kepala, kok nggak diacak-acak, maka kemudian terbitlah menjadi namanya tertib alias urun. Lah, metode untuk menentukan jadi 6, yang Qurannya 4, nomor 1 dikasih niat, 2, 3, 4, 5 dari Quran, yang ke-6 ada tertib. Lah metode seperti itulah dulu yang pertama kali ngerancang itu namanya Imam Syafi'i. Maksudnya itu begitu loh. Lah kemudian Imam Syafi'i meneliti hadis, kalau sholat subuh beliau bilang pakai kunut. Lah kemudian mazhab lain nggak pakai, wong hadisnya itu nggak sahih, kata yang nggak lah. Itu namanya metode penelitian. Lah peneliti yang diakui oleh dunia Islam itu kan ada 4.
mulai dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Lah yang kita ikuti yang ketiga ini yaitu Syafi'i. Mayoritas Muslim Indonesia, Asia Tenggara itu rata-rata mengikuti mazhab Syafi'i. Kalau di Saudi beda, makanya sholat subuh di Saudi nggak pakai kunut. Di Indonesia kalau ngimami rata-rata baca Fatihah ya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di Saudi ya enggak, langsung Alhamdulillah. Metode penelitian yang berbeda dalam mazhab itu artinya metode. Metode itu cara atau metode. Umpamanya begini, kita mau jalan ke Priuk. Imam Syafi'i bilang, oh kalau mau jalan ke Priok ini lewat Tanggul, belok kanan Pasar Bojong terus nanti belok kiri terus lurus. Itu kata Imam Syafi'i. Kata Imam Maliki jangan lewat situ, lewat belok kiri aja. Rorotan, nah Marunda. Tapi tujuannya sama, tapi caranya yang tujuannya sama, tapi caranya berbeda. Kata yang biasa lewat sini, enakan lewat sini deket. Kata yang lewat sini, aduh enggak ketemu kontainer. Nah, dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab-mazhab yang lain ya begitu. Ada yang kalau yang udah kadung biasa ikut mazhab Syafi'i, ikuti yang lain ya ada agok. Mazhab Syafi'i bilang bersentuhan laki dan perempuan sama-sama dewasa yang bukan mahram batal. Tapi dalam mazhab lain enggak. Tapi cara wudhunya beda. Kalau Imam Syafi'i cukup tangan dibasahi, diusapkan ke sebagian kepala, sah. Tapi mazhab lain yang bersentuhan enggak batal, harus semuanya basah. Lah kalau laki enak, perempuan kayak orang beramas. Nah itu namanya jadi jangan sampai kita ngomong mazhab tapi ditanya mazhab apa? Wah. Al-Imam Asy-Syafi'i. Lah Syafi'i itu juga bukan nama asli. Nama aslinya itu Muhammad bin Idris. Itu nama aslinya. Asy-Syafi'i itu nama kakek buyut, tapi lebih dikenal. Padahal bukan namanya. Nama bapaknya kakek apa? Bapaknya kakek ya? Engkong. Kamu kan bukan kakek, ya buyut ya? Buyut. Wasam rahimahullah itu artinya doa. Rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat kepada Imam Syafi'i. Rahimahullah itu doa. Wasammaituhu, dan kemudian kitab ringkasan dari fikih mazhab Syafi'i ini saya beri nama Qurratul Ain bimuhimmatiddin. Itu harokat walaupun di atas huruf, tapi kalau di bawah tasdid itu tetap kasroh. Itu hanya beda metode penulisan, sama saja. Itu kan harokatnya, itu kan di bawah tasdid, walaupun di atas huruf itu tetap itu adalah kasroh, bukan fathah. Karena kalau din dan dain itu artinya beda. Kalau din artinya agama, kalau dain artinya utang. Dan nanti bimuhim mati dain dengan memperbincangkan masalah utang. Qurratil ain artinya penyejuk mata, penyedap. Bimuhim mati dain yang berbicara tentang pokok-pokok agama, bukan pokok-pokok utang. Kalau dain itu artinya utang, kalau din artinya agama. Al-wa'du dainun, utang janji itu adalah utang. Dain itu utang, kalau din artinya agama. Rajian dengan mengharap, Minar Rahmani, dari Allah Zat yang Maha. Rahman itu pengasih atau penyayang?
Ngasih. Bedanya sama penyayang apa? Cinta. Kan bismillahirrahmanirrahim. Allah itu punya sifat Rahman, punya sifat Rahim. Asmaul Husna kan ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Dari kata asli sama, Rahimah. Rahim, Rahim. Ibu kan semuanya punya Rahim. Sayang, sama artinya. Cuman Rahman itu sifat Allah memberi kepada semua makhluk. Mau iman, mau enggak, mau dablek, mau kurang ajar, mau apa, tetap diberi. Kadang malah yang kurang ajar dikasihnya banyak. Banyak orang waktu kurang ajar rezekinya lancar, waktu tobat malah rezekinya seret. Itu sifat Rahman. Rahman itu semua makhluk diberi. Nah kalau Rahim itu beda. Rahim itu Allah memberi hanya kepada hamba-hamba yang baik, hamba-hamba yang dipilih. Itu Rahim, bedanya Rahman sama Rahim. Rahman itu artinya Allah memberi secara lebih luas kepada siapa atau apa. Hewan semuanya, ya hewan ini cecek bisa makan ya karena sifat Rahmannya Allah. Kalau dibayang-bayangin ya cecek itu makanannya nyamuk. Cecek cuman kerayap, nyamuk terbang. Kalau secara akal ya kayaknya nggak bisa ngejar ya. Tapi kalau Allah pas mau ngasih makan cecek, nyamuknya yang nyamperin, cecek cuman tinggal modal melet-melet aja. Makanya rezeki itu kalau mau datang biar rebahan di rumah ya ada. Tapi kalau nggak rezeki biar diuber sampai jungkir malik susang palang yo lewat. Yo itu sifat Rahmannya Allah. Ayyan tafi'a, untuk memperoleh manfaat bihi dengan kitab ini. Mengharap dari Allah Zat yang Maha Rahman, Maha Pengasih, Maha Penyayang, supaya ini bermanfaat. Kitab ini Al-Azkiyah, jamak dari kata zaki. Zaki itu artinya kalau orang Jawa daki. Daki itu cerdas. Azkiyah berarti orang-orang yang cerdas. Beda sama azkiyah ya, kalau pakai za itu artinya orang-orang yang bersih. Azkal, azkiyah, bersihnya orang-orang yang bersih. Kan assalamualaikum, azkal, azkiyah itu pakai za. Kalau pakai za itu artinya orang-orang yang cerdas. Jadi penulis kitab ini berharap, bermohon pada Allah agar kitab ini bisa dipahami, mendatangkan manfaat terutama untuk orang-orang yang cerdas. Wa antaqarra bihi aini, dan supaya bisa melihat bihi dengan sebab kitab ini aini, mataku. Ghadan, di hari esok, bin nazri, dengan melihat ila wajhihil karim, kepada zat wajah Allah yang mulia, bukratan, baik di waktu pagi, wa asyian, atau waktu sore. Artinya kalau berjumpa dengan Allah berarti ya di surganya Allah. Dan nikmat terbesar di surga itu adalah berjumpa dengan Allah. Harapannya dengan mempelajari kitab ini kita tahu hukum-hukum fikih, kemudian mempraktekkan dalam ibadah sehari-hari, sehingga nanti memperoleh ridho Allah, masuk dalam surganya Allah. Insya Allah. Lanjut bab selanjutnya. Itu bawahnya bacanya apa itu? Solati. Itu ada wawu ini. Ntar Senin depan itu. Itu ada wawu itu bacanya apa? Hanya Google lagi. Enggak ada di Google. Pembahasannya waktu sholat. Lah itu tulisannya ada wawunya. Iya. Kalau kita berguna. Wau jiada. Wawunya nggak ada, kasarnya nggak ada apa-apa yang bisa